Ya, mari kita berdoa. Ajaib, ajaib kuasa-Mu ya Tuhan kami, Engkau yang memberi ketenangan, damai sejahtera, sukacita bagi kami semua, anak-anak-Mu, meneduhkan hati kami ya Tuhan, untuk selalu siap untuk menyambut setiap panggilan Tuhan untuk kami memuliakan-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan terkhusus pada pagi hari ini Tuhan, kami dipersatukan di dalam ibadah secara virtual kami Tuhan, yang kami lakukan dengan penuh kesetiaan dan dengan pengertian-pengertian yang benar sesuai dengan firman yang kami peroleh dari setiap pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi Tuhan, kami mohon hikmat-Mu saja, bijaksana daripada Tuhan saja yang mengajar kami semuanya, sehingga apa yang kami dengar dapat kami pahami dengan sebaik-baiknya menjadi satu keutuhan di dalam gambaran pemahaman kami tentang pribadi-Mu yang ajaib ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambutnya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemarin saudara-saudara kita sudah bersama-sama melihat lagi bagaimana sebenarnya saat ini Tuhan mengenal seseorang, mengenal manusia. Ya, bagaimana Tuhan menerima ya apa yang terpancar dari setiap kata-kata atau sikap daripada manusia saat ini adalah apabila menerima apa yang telah Tuhan lakukan bagi dunia ini, ya. Dan semuanya itu kita kenal di dalam sebuah kebenaran yang disebut dengan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Dan kita bisa membedakan dengan baik Bapak Ibu Saudara bahwa kesaksian kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan tentang salib Yesus Kristus, di sanalah terpancar kemuliaan Tuhan yang mungkin bagi dunia itu hanya cerita atau hanya berita yang tidak terlalu jelas bagi mereka, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada dasar bagi kita yang paling kuat untuk menyatakan kesaksian iman kita selain daripada kita menunjuk apa yang disediakan oleh Allah di dalam Alkitab, firman Tuhan itu sendiri. Sehingga saudara-saudara kita tidak bergantung pada imajinasi kita, kepada hayalan kita, atau kepada pandangan kita yang bisa kabur, ya, yang tidak stabil. Tetapi kita akan tetap berpegang teguh pada apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, biar gunung-gunung beranjak, biar langit bergoncang, ya, kita akan tetap menyatakan bahwa apa yang benar itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudaraku, tentunya semua orang bisa mengklaim bahwa apa yang dipelajarinya, ya, apa yang dipahaminya, bisa saja semua orang mengklaim bahwa itulah kebenaran. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan, Paulus katakan, ujilah segala sesuatu.
Sehingga tidak bisa serta-merta kita hanya mengiyakan saja, ya, sebagaimana pada umumnya orang itu latah, Bapak Ibu Saudara, latah. Kalau sudah viral, dianggapnya itu sudah kebenaran, ya. Kalau tidak viral, dianggapnya itu masih biasa-biasa saja, enggak terlalu penting untuk didengar. Nah, itulah manusia, Bapak Ibu Saudara. Hanya ingin percaya kalau melihat saja dan tidak akan mempercayai kalau tidak melihat. Nah, saudaraku, itulah peradaban manusia yang dibangun di atas pikiran dan juga kekuatan diri sendiri, berbeda dengan apa yang Tuhan lakukan saat ini, ya. Tapi memang kemarin kita sudah belajar juga, memang pernah Tuhan menunjukkan demonstrasi daripada kekuatannya kepada manusia. Pernah Tuhan menunjukkan dengan fenomena alam, dengan keajaiban, dengan mujizat, ya, dengan segala penyembuhan, kuasa-kuasa supernatural, ya, dengan bahasa roh dan seterusnya. Memang pernah Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara-cara seperti itu, Bapak Ibu Saudara, pernah. Tapi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah beruntungnya kita memahami program Allah, supaya kita tidak terseret dengan arus dunia yang menafsirkan sendiri bagi diri mereka. Apa yang berharga bagi diri mereka adalah menurut pandangan diri mereka sendiri, sekalipun menggunakan Alkitab sebagai alasan mereka. Ya, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tradisi-tradisi itu telah dibangun sedemikian rupa untuk menunjukkan bagi mereka, ya, dan mereka berharap bagi dunia juga dengan tradisi-tradisi yang sudah dibangun sedemikian kuat. Mereka berpikir bahwa mereka sudah ada di dalam kebenaran. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, kalau kita lihat di zaman Yesus Kristus, betapa, ya, besarnya tantangan, ya, betapa besarnya hambatan yang dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang diperhadapkan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada tradisi-tradisi keagamaan, sehingga apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bagi mereka itu asal berbeda dengan keinginan mereka. Bagi mereka itu seperti duri yang menusuk, ya, di hati mereka, sehingga orang-orang yang menganggap dirinya sudah mapan di dalam keyakinan, orang-orang yang menganggap sudah memiliki kapasitas di dalam penampilan mereka, penampilan mereka, di mana mereka sudah diakui oleh dunia, sudah diakui di masyarakat, ya, mereka menganggap bahwa itulah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, mari kita lihat dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ya. 2 Timotius pasal 2, saya akan membacakan untuk kita saudara-saudara bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan pengenalan manusia itu yang sesungguhnya pertama-tama yang menjadikan kebenaran itu nyata, ya, bukan pengenalan manusia, ya, yang menjadikan kebenaran itu nyata, ya. Tetapi dikatakan di ayat 19, saudara, ya, ayat 19 dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu, ya, jadi dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh, dan meterainya
Meterai daripada dasar yang teguh itu yang diletakkan oleh Tuhan ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Amin. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi bukan sejauh pengenalan daripada manusia itu kepada Allah sebagai dasar yang bisa membuat bertahan, Bapak Ibu Saudara, karena manusia itu bisa juga berubah, kan? Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang tentang pemimpin-pemimpin yang dulu, ya Bapak Ibu Saudara, yang pertama kali memperkenalkan barangkali kebenaran kepada beberapa orang di antara kita, kan? Itu pun bisa berubah, Bapak Ibu Saudara. Berubah oleh karena kondisi-kondisi dunia, barangkali karena kesehatannya sudah menurun, daya ingatnya sudah menurun. Bapak Ibu Saudara, apa yang diajarkannya bahkan dia lupa, ya, dan berubah dengan penyampaian yang menurut kita itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya dari semula, bahkan tentang hal yang paling dasar tentang keselamatan. Di ujung hidupnya berubah dan mengajarkan bahwa ya, orang yang berdoa itu harus angkat tangan, harus menadahkan tangan. Ya, kalau berdoa melipat tangan itu adalah tanda orang yang belum selamat. Aneh kan Bapak Ibu Saudara? Aneh. Ya. Kalau tidak bersujud, berdoa, itu yang diajarkan di jemaatnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak bersujud, berdoa, tidak menadahkan tangan, ya, itu adalah tanda orang yang belum percaya, orang yang belum selamat. Orang yang menyebutkan nama Yesus itu belum tentu selamat, tapi kalau menyebutkan nama Yesua Hamasia, itu baru orang selamat. Yang mengatakan Allah itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, karena itu adalah nama sesembahan agama lain, tapi harus menyebut Tuhan itu sebagai Yesus, sebagai Elohim, sebagai Yahweh, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi larinya kepada hal-hal yang secara akal pikiran manusia, secara kasat mata, mereka berpikir itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah lihat tadi dikatakan bahwa Allah mengenal umat kepunyaannya. Allah mengenal umat kepunyaannya saat ini adalah dengan meterainya. Amin. Meterai apa? Meterai Roh Kudus. Ya. Karena apa saudaraku? Karena Roh Kudus tidak akan berubah. Ya. Roh Kudus tidak akan berubah sampai selama-lamanya, sebab dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka seharusnya lah manusia bertanya kepada dirinya sendiri, sudahkah saya termeterai dengan Roh Kudus? Atau apakah saya hanya mengandalkan imajinasi saya, ya, tentang pengenalan akan Tuhan? Ataukah saya percaya apapun yang terjadi, bahwa meterai yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya akan memberikan keselamatan saya untuk selama-lamanya dan tidak akan bisa hilang apapun yang terjadi. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka saudara, kita lihat di situ dikatakan bahwa tetapi dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh. Ya. Jadi apa yang diletakkan oleh Allah, saudaraku,
yaitu meterainya Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara Tuhan mengenal siapa kepunyaannya? Ya, kita tahu sampai pada hari pengangkatan, ya, tidak akan ada yang bisa menghilangkan, menghapuskan sejarah kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya. Dunia yang berubah-ubah, persoalan-persoalan, masalah-masalah kehidupan, ya Bapak Ibu Saudara, yang silih berganti, ya, dan yang naik turun, ya saudaraku. Kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan, kadang-kadang membahagiakan, kadang-kadang mengecewakan, kadang-kadang bisa kuat, kadang-kadang bisa lemah. Ya, semua saudara-saudaraku, dunia ini adalah tempat segala perubahan terjadi. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak akan mendasarkan, ya, pengenalan kita akan Allah, pengenalan kita akan Tuhan yang benar pada fenomena-fenomena atau keadaan-keadaan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kemarin kita sudah lihat contoh bagaimana saudara-saudaraku orang Israel, ya, akan selalu mengenal Allah itu, menyebutnya sebagai Bapa, ya, oleh karena tentu mereka dihubungkan dengan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kalau kita lihat di Matius pasalnya yang ke-6, coba kita kembali melihat Matius pasal 6 yang saat ini Bapak Ibu Saudaraku orang sangat bangga kalau mereka berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang disebut dengan doa Bapa kami, ya, walaupun tidak ada dikatakan di situ doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 6, ya, saya sudah berapa orang meminta kepada saya Bapak Ibu Saudara bagaimana saya memberikan penafsiran yang sesungguhnya terhadap Matius pasal 6 ini, karena saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan kalau mereka menaikkan doa ini, ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, seolah-olah tidak ada doa yang lain yang lebih hebat, yang lebih penting daripada doa ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ketika Rasul Paulus mengajarkan, ya, bagaimana kita berdoa untuk perkara-perkara yang di atas, ya, mereka berpikir bahwa itu bukan Yesus yang mengajarkan, itu Paulus yang mengajarkan. Ketika Paulus berdoa dan bersyukur karena meterai Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, ya, mereka berpikir, ya, itu tidak lebih penting daripada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seolah-olah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu bukan dari Tuhan Yesus. Lalu dari siapa, Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, tentu itu adalah dari Tuhan Yesus sesudah ia naik ke surga, sesudah ia dipermuliakan, ya, lalu Yesus Kristus mengajarkan kepada Paulus hal-hal apa yang sebenarnya menandakan, ya, orang yang percaya itu sudah tahu kebenaran, sudah mengerti kebenaran, ya, yaitu bagaimana kita mengerti pengenalan Allah akan diri kita. Kita sungguh-sungguh dikenal, Bapak Ibu Saudara, ya. Sungguh-sungguh dikenal, tapi bukan berdasarkan apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak memadai untuk memvalidasi, ya, posisi kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Tidak memadai, ya, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lakukan itu, yang kita perbuat itu untuk memvalidasi, untuk mengkonfirmasi, ya,
saudara-saudaraku, untuk mengidentifikasi diri kita dengan Allah tidaklah sanggup dan tidak mencukupi bukti-bukti perbuatan baik kita itu. Ya, kemarin kita sudah bahas itu. Bahkan doa-doa kita sekalipun, Bapak Ibu Saudaraku, bukanlah hal yang paling utama, yang paling mendasar, ya, fondasi daripada pengenalan Tuhan akan diri kita, tetapi adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus, di mana kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita ditempatkan di dalam suatu lingkungan yang kondusif, yaitu di mana kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Disitulah saudara-saudara Allah menyambut kita, ya, mengintroduce kita, ya, kepada dirinya, ya, bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus yang tidak akan dibuang oleh Tuhan dan tidak akan dilupakan lagi untuk selama-lamanya. Karena diri kita sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, diri kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus secara permanen, saudara-saudara, kita sudah menjadi orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, berharga di mata Tuhan. Nah, kembali kita Bapak Ibu Saudara melihat bahwa di Matius pasal 6, ya, kita akan lihat secara sekilas saja Bapak Ibu Saudara, karena dibutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membahas Matius pasal 6 ini, ya. Nah, tetapi saudara, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara kembali Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9. Ya, ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, jadi orang Israel, Bapak Ibu Saudara, ya, mereka memanggil Tuhan itu sebagai Bapa, Bapa mereka. Ya, kenapa mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa mereka? Kenapa Yesus mengajarkan itu? Karena kedekatan mereka dengan Tuhan itu adalah kedekatan karena perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, ya, di mana Allah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa orang-orang Israel ini akan mewarisi bumi, ya, mereka akan tinggal di bumi ini selama-lamanya, ya. Itulah yang Tuhan janjikan kepada mereka, sehingga mereka mendasarkan hubungan mereka kepada perjanjian Tuhan, sehingga mereka memanggil Allah itu, Elohim itu, Yahweh itu adalah Bapa mereka, ya. Dan kemudian dikatakan ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Bapak Ibu Saudara, kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Ya, jadi saudaraku, jelas sekali mereka memahami bahwa pengenalan Allah akan diri mereka adalah apabila mereka mengerti tentang hal-hal yang dijanjikan oleh Bapa yang di sorga tentang kehendaknya mengenai kerajaannya supaya nyata di mana? Di bumi. Kerajaan sorga di bumi. Jadi oleh karena itulah pandangan daripada orang-orang yang percaya bahwa ini adalah doa pamungkas, bahwa doa yang paling ajaib, yang paling sempurna, mereka akan mengarahkan pandangan mereka terhadap dunia, Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka akan membangun apa-apa yang berharga bagi mereka di dalam dunia, karena ya pandangan mereka sama seperti pandangan orang Israel. Ya, saudara-saudaraku, mereka ingin membangun kerajaannya di dunia ini. Ya, kerajaan bisnis kah, Bapak Ibu Saudara? Kerajaan politik kah? Ya, kerajaan jabatan-jabatan yang
yang mereka bisa anggap itu sebagai kebanggaan lah. Bapak Ibu Saudara, kalau bercerita kepada temannya, menceritakan tentang bagaimana kerajaan-kerajaan yang sudah mereka bisa capai, bagaimana keluarganya, dan segala macam kehebatan-kehebatan yang ditampilkan. Itulah Bapak Ibu Saudara, harapan daripada orang-orang yang berdoa dengan doa Bapa kami. Ya, karena memang orang Israel, Bapak Ibu Saudara, pikiran mereka, hati mereka tertuju kepada apa yang nyata-nyata di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, kalau itu yang diandalkan sekarang ini, kemarin kita sudah sama-sama melihat ya, Bapak Ibu Saudara, saya sudah katakan, tidak ada manusia yang bisa dianggap sebagai patron, sebagai contoh teladan tentang kerajaan Allah yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa di dalam dirinya kita bisa meniru, mencontoh, meneladani yang benar-benar itu sempurna. Tidak ada kan Bapak Ibu Saudara? Siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kalau manusia mempromosikan, kita sudah begini, saya sudah begini, kita akan begini, kita akan melakukan itu, dan sebagainya. Siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, tunjukkan satu nama. Pemimpin-pemimpin kah di dunia ini? Pemimpin agama kah? Bapak Ibu Saudara, siapa? Ya, orang yang merasa bahwa dirinya sudah bisa dikatakan sebagai orang yang mewakili, ya, mewakili Tuhan di dunia ini untuk menyatakan bahwa dia adalah orang figur, contoh, tokoh teladan yang menunjukkan bahwa di dalam dirinya lah kita bisa melihat bahwa kerajaan sorga itu sudah benar-benar hadir di dunia ini. Siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, tidak ada satupun, Saudara. Ya, tidak ada satupun manusia yang bisa menunjukkan, memperlihatkan, ya, menyerukan kepada manusia, hei manusia, kalian semua, lihatlah, melalui perbuatan-perbuatan saya lah, melalui pencapaian-pencapaian saya lah, melalui pikiran-pikiran saya lah, atau kelompok kami lah yang benar. Siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, dari suku mana? Ya, dari agama mana? Dari gereja mana? Bapak Ibu Saudara, dari kelompok mana yang menyatakan bahwa benar-benar kerajaan Allah yang hadir di bumi sekarang ini telah hadir di bumi ini, kerajaan sorga di bumi ini sekarang melalui mereka? Siapa Bapak Ibu Saudara? Ya, sebutkan satu orang atau satu kelompok. Saya ingin mendengarnya. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itulah sebabnya saudara-saudaraku, jangan kita seperti air di daun talas yang terombang-ambing, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya mau terseret arus perkataan-perkataan manusia dan tradisi-tradisi manusia. Saudara akan sangat rugi sekali sebagai orang percaya kalau kita mau bergantung kepada apa yang dipromosikan oleh dunia. Karena pada akhirnya pasti saudara dan saya akan kecewa sebab dunia akan berubah. Nah, itulah sebabnya saudaraku, kita tidak bergantung pada figur siapapun manusia di dunia ini untuk meyakini pengenalan akan Tuhan terhadap diri kita dan juga pengenalan kita terhadap Tuhan. Saudaraku, bergantung pada perkataan Tuhan, tidak bergantung pada perkataan manusia siapapun, saudara. Nah, kita lihat saudaraku, kalau misalnya kita teruskan di Matius pasal 6 ini, saudara, ya, apa yang dikatakan di dalam doa ini, ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berdoa, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, sementara mereka makan di sebuah restoran mewah. Tapi berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu ngawur Bapak Ibu Saudaraku. Itu jauh panggang dari api, itu namanya munafik. Sementara di depannya, di hadapannya
ada tersaji makanan yang berlimpah-limpah, tapi berdoa, berilah kami makanan kami secukupnya. Secukupnya bagaimana? Lebih dari cukup. Lihat, pandang, ya di depan matamu itu ada makanan yang berlimpah di situ. Engkau bisa makan sampai sekenyang-kenyangnya, ya. Dan bukan hanya secukupnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi Tuhan sudah mengaruniakan berlimpah-limpah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya doa ini? Doa ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel karena mereka, saudara-saudaraku, adalah bangsa yang akan mengalami penderitaan dan siksaan sebelum mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara, mereka adalah bangsa yang keras kepala, keras tengkuk. Bangsa yang sangat mengandalkan keegoisan mereka sebelum mereka kembali kepada Tuhan. Dan mereka suatu saat akan diperbudak oleh antikristus. Ya, dan dengan penderitaan yang sangat mengerikan di bawah pemerintahan antikristus di masa yang akan datang, sampai pun mereka tidak mempunyai makanan dan minuman karena siksaan yang mereka alami, maka mereka akan berdoa belas kasihan Tuhan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan itu pengenalan akan Tuhan terhadap diri kita. Bukan cara itu pengenalan kita terhadap diri Allah, diri Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sekarang kita mengenal kebaikan Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudaraku, bahwa hidup kita terpelihara oleh Tuhan melebihi daripada doa-doa dan kata-kata kita, saudara. Dan itu bisa kita lihat dari setiap kebenaran firman-Nya, makanya kita belajar, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kalau kita lihat tadi, saudara, apalagi sampai ke ayat 12, Bapak Ibu Saudara, itu masalah semua. Masalah semua di dalam diri orang-orang yang berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Orang-orang ini diajarkan meminta pengampunan dari Tuhan setelah mereka mengampuni orang lain yang bersalah pada diri mereka. Saudaraku yang mengungkapkan doa ini, itu tersimpan kebohongan-kebohongan di dalam diri mereka. Karena apa? Karena mereka tidak yakin bahwa mereka sudah berdamai dengan sesamanya, tetapi mereka sudah yakin bahwa itu sudah terjadi supaya Tuhan mengampuni mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka mendasarkan pada kekuatan mereka sendiri. Mereka bukan mendasarkan keyakinan mereka tentang pengampunan kepada salib Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, berdasarkan doa ini tidak. Ya, tapi mendasarkan pengampunan yang mereka ingin terima dari Tuhan atas apa yang mereka lakukan pada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang ini kita mengerti di bawah kasih karunia Allah, kita mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni kita dari segala kesalahan dan dosa kita. Itulah pengenalan Tuhan pada diri kita dan pengenalan kita kepada diri Allah, pada Tuhan Yesus. Jadi bukan berdasarkan perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara, tapi orang Israel tidak bisa. Mereka dikenal dari perbuatan-perbuatan mereka. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Karena apa? Ya seperti itu Allah meletakkan dasar pengenalan akan kebenaran bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita renungkan ini, betapa jauhnya manusia itu dari kehendak Allah, tapi mereka berjalan terus di situ. Ya, mereka membangun terus keyakinan mereka di atas keyakinan yang keliru. Oleh sebab itulah saudara, jangan terseret dengan penampilan-penampilan manusia di dunia ini yang mereka banggakan bahwa mereka sudah di dalam kebenaran,
Tapi sementara mereka giat, sungguh-sungguh giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku, ayat 13-nya. Selanjutnya dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara berdoa sampai setiap hari, ya sepanjang hari 24 jam saudara berdoa, janganlah membawa kami kepada pencobaan. Saudaraku, memang bisa saudara lepas daripada pencobaan di dunia ini. Bagaimana caranya saudara? Pencobaan itu akan hadir setiap hari, setiap saat, saudara-saudaraku, dalam kehidupan manusia. Hanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengajarkan kita, ya di dalam 1 Korintus 10 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidaklah melampaui kekuatanmu. Sebab Allah setia ketika kamu dicobai, sehingga ia memberikan jalan keluar kepadamu. Paulus tidak mengatakan, jauhkanlah kami daripada pencobaan. Ya, karena di dunia ini tempat hidup untuk mengalami pencobaan. Tidak ada satupun manusia yang akan bisa lepas dari pencobaan kalau dia masih bernapas, Bapak Ibu Saudara. Kalau masih bernyawa, tidak mungkin bisa lepas dari pencobaan. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bukan pencobaannya, bukan ujiannya yang mau kita fokuskan, tetapi jalan keluar yang daripada Tuhan yang menjadi fokus kita. Amin. Ya, saudara, solusi yang Tuhan berikan kepada kita terhadap semua masalah-masalah dalam kehidupan ini, itulah yang menjadi fokus kita. Ya, kalau pencobaan itu, Bapak Ibu Saudara, tidak satupun manusia, kalau dia sudah merasa mapan secara ekonomi, mapan secara kedudukan, jabatan, mapan secara kesehatan diri, mapan di dalam semua hal, apakah sudah bebas dari pencobaan? Kalau sudah menjadi mencapai seorang yang sudah berkedudukan sebagai presiden, sudah bisa bebas dari pencobaan dia, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak akan ada itu. Ya, kalau sudah membangun rumah di sebuah pulau, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan segala fasilitas yang mewah, sudah bebas dari pencobaan, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, ada tsunami yang bisa menghabiskan, ya, yang akan bisa menghancur leburkan apapun yang dibangun oleh manusia itu. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara, yang bisa lepas dari pencobaan. Tapi bersyukur, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bisa mempercayai firman Allah yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, sebab ada kekuatan Kristus Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati yang tetap memelihara kehidupan kita. Itulah yang kita percayai, kita pegang teguh. Amin, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita, ya, menebus kita dengan lunas dibayar. Dan karena itulah kita boleh yakin kita juga akan dimampukan mengampuni orang lain atau mengampuni sesama kita. Jadi itu bukan bergantung pada perbuatan kita sendiri, Bapak Ibu Saudara, tapi bergantung pada kekuatan Allah yang ada di dalam diri kita. Itulah sekarang, Bapak Ibu Saudara, kebenaran yang Allah inginkan, ya, menjadi andalan kita, yang akan mengubah pola pikir kita setiap hari, yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkomitmen, ya, kepada panggilan pekerjaan Tuhan, dan yang membuat kita tidak akan terombang-ambing oleh karena, ya, sikap-sikap daripada manusia yang berubah-ubah di dunia ini. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, berdoalah terus saudaraku kepada Tuhan, supaya Tuhan mengaruniakan kepada kita kecintaan, rasa cinta untuk belajar kepada kebenarannya, menandakan bahwa saudara-saudara dan saya dipersiapkan oleh Tuhan untuk membawa kesaksian yang sangat luar biasa ini kepada banyak orang, kepada orang lain. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu tidak muluk-muluk, Bapak Ibu Saudara, mengajar kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita pahami.
adalah sesuatu yang kita lakukan dengan pengertian yang benar. Amin. Kita melakukan semuanya ini, saudaraku, bukan karena ikut-ikutan pada manusia, bukan karena ikut-ikutan pada gereja, bukan karena ikut-ikutan kepada dunia dan apapun, saudaraku. Kita melakukan semuanya ini karena pengertian yang benar. Karena kita mengerti bahwa Tuhan itu sudah mengenal diri kita. Dan kita akan terus mengenal Dia sesuai dengan pengenalan Tuhan akan diri kita. Supaya orang bilang supaya matching. Supaya matching Bapak Ibu Saudara. Supaya sesuai, supaya akurat. Ya, supaya benar-benar mantap. Begitu Bapak Ibu Saudara. Kehidupan kita yang kita yakini. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, kita tidak semudah yang orang pikirkan akan goyah dan terombang-ambing, tapi kita tetap mempunyai satu sikap yang teguh, sikap yang mantap, bahwa hidup kita sangat bergantung sepenuhnya pada apa yang telah diletakkan oleh Tuhan dasar di dalam diri kita, bahwa kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus-Nya. Amin. Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk mengerti semua jalan-jalan Tuhan yang ingin diperkenalkan kepada kita secara detail, secara akurat, bagaimana cara mengikut Tuhan Yesus yang sesungguhnya saat ini, dan bagaimana kita mengajak banyak orang untuk bersama-sama berjalan di dalam jalan kebenaran kasih karunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, karena bukan kami yang mengenal Engkau terlebih dahulu, tapi Engkaulah yang telah mengenal kehidupan kami, mengenal diri kami. Kami sendiri pun belum tentu mengenal diri kami sepenuhnya, tetapi Engkau mengenal diri kami sepenuhnya dan seutuhnya. Engkau telah mengenalkan kami, Engkau telah memperkenalkan kami kepada Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang menjadi kepala pemimpin bagi kami, dan kami adalah anggota-anggota tubuhnya, anggota tubuh Kristus, dan selama-lamanya kami akan tetap hidup di hadapan-Mu dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Itulah yang menjadi keyakinan kami setiap hari ketika menghadapi berbagai macam gejolak daripada kehidupan di dunia ini yang berubah-ubah, tapi hati kami akan tetap terpaut dan akan tetap terpanggil, dan hati kami akan tetap menetap di dalam kasih karunia-Mu yang memampukan kami dan memberikan kami kekuatan yang sesungguhnya, supaya nama-Mu lah dipermuliakan, dan pelayanan yang kami kerjakan adalah pelayanan yang didasarkan pada iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.